Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami tentang pemahaman diri atau petak Johari. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Aulia Majid Arahma, kemudian ada Fasya Regina Diktaviana, Lutfia Nurhaliza, dan Kurnia Windiastuti. Pengertian pemahaman diri menurut ahli. Menurut Santrup, pemahaman diri adalah gambaran kognitif remaja mengenai dirinya, dasar dan isi dari konsep diri remaja. Pemahaman diri adalah suatu cara untuk memahami, menaksir karakteristik, potensi, dan atau masalah gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Menurut Hartono, pengenalan diri atas pribadinya sendiri mencangkup dua sisi, yaitu pengenalan atas kelebihannya dan pengenalan atas kekurangannya sendiri. Pemahaman diri adalah suatu cara untuk memahami, menaksir karakteristik, potensi, dan atau masalah gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu, yang dimana mereka yang memiliki tujuan hidup, memiliki arah, rasa memiliki kewajiban, dan alasan untuk ada eksis, identitas diri yang jelas dan kesadaran sosial yang tinggi untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Tujuan pemahaman diri yang pertama, individu mampu mengeksplorasi potensi diri mereka. Yang kedua, individu dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam memasuki dunia kerja. Yang ketiga, individu dapat mencapai kematangan dalam perkembangan karir. Yang keempat, individu mampu mengambil keputusan karir secara mandiri. Selanjutnya, manfaat pemahaman diri. A. Mampu menentukan jalan hidup, seperti pilihan dalam berkarir sampai berhubungan sosial. B. Mudah mencari solusi. Contohnya, dalam menyelesaikan masalah. Beberapa dari kita pastinya membutuhkan masukan atau saran dari orang-orang terdekat. Dengan memahami diri sendiri, kita jadi tahu solusi yang pas buat masalah yang sedang kita hadapi. C. Mampu mengetahui kelebihan dan kekurangan. Dengan lebih mengenal diri, kita jadi tahu potensi yang kita miliki. Salah satunya, kita dapat meningkatkan kelebihan yang kita punya dan memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita. D. Mampu menerima kondisi diri. Ketika kita sudah memahami apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan ada pada diri kita akan lebih menghargai dan mencintai diri sendiri. Secara otomatis, kita lebih ikhlas, lebih bersyukur, dan menerima keadaan yang ada pada diri kita. E. Mampu mengetahui potensi diri. Dengan mengenal diri, kita jadi tahu apa saja potensi yang ada pada diri kita. Dengan begitu, kita menjadi memahami apa yang harus kita lakukan dan tujuan hidup yang kita miliki. Selanjutnya, ciri-ciri individu yang memahami dirinya. A. Percaya diri. Rasa percaya diri yaitu suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek keberhasilan yang dimilikinya, dan keyakinan tersebut akan membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang yang memiliki kepercayaan diri akan optimis di dalam melakukan segala aktivitas dan mempunyai tujuan yang realistis. Artinya, individu tersebut akan membuat tujuan hidup yang mampu untuk dia lakukan, sehingga apa yang direncanakannya akan dilakukan dengan keyakinan akan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. B. Berpikir positif. Seseorang yang berpikiran positif biasanya memiliki ciri-ciri lebih menikmati kehidupannya, pemikirannya terbuka dalam menerima saran dan ide dari orang lain, mensyukuri apa yang dimilikinya. Pembawaannya yang positif terlihat dari gaya tubuh dan caranya berbicara dan lain sebagainya. C. Memiliki kebiasaan yang efektif. Seseorang yang memiliki kebiasaan yang efektif biasanya memiliki ciri-ciri menjadi lebih proaktif, mendahulukan yang kepentingannya lebih utama, disiplin, mandiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman diri. Ada dua. Yang pertama, faktor internal.
Faktor internal yang memengaruhi pemahaman diri ditentukan oleh diri yang terbuka dan tertutup. Kepribadian yang terbuka berkontribusi positif terhadap pemahaman diri, sedangkan kepribadian yang tertutup adalah faktor yang menghambat dalam pemahaman diri. B. Faktor eksternal atau lingkungan yang memengaruhi pemahaman diri, antara lain lingkungan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Aspek-aspek pemahaman diri. A. Aspek fisik. Individu harus mengenali dan memahami kondisi jasmanianya dengan segala potensinya. Hal ini penting agar individu mampu mengambil keputusan dengan tepat. B. Aspek psikis. Artinya, yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu. Bagaimana kecerdasannya, bagaimana emosinya, sehingga individu mampu menyikapi pilihan-pilihan karir dan masa depan, juga mampu menempatkan dirinya dalam berhubungan dengan orang lain. C. Aspek minat. Minat penting untuk dipahami individu, karena dengan adanya minat yang kuat terhadap objek atau pilihan, maka prestasi dan keberhasilan yang diharapkan akan mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, penting penanaman minat yang kuat terhadap diri individu, terhadap berbagai objek positif, sehingga timbul rasa menyenangi dengan motivasi tinggi. D. Aspek bakat. Pentingnya individu memahami bakat ini adalah agar individu mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Bakat akan cepat berkembang dengan baik apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, peran semua masyarakat untuk memberi wadah penyaluran bakat-bakat terpandang positif sehingga menciptakan anak-anak yang berbakat. E. Aspek cita-cita. Hal ini penting untuk dipahami dengan cermat gambaran dirinya, sehingga ia benar-benar mampu dan dapat memilih karir sesuai dengan cita-citanya. F. Aspek kebutuhan pokok. Hal ini penting juga dipahami oleh individu. Kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, individu perlu menentukan kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam hidup ini. G. Aspek gaya hidup. Gaya hidup yang diinginkan oleh masing-masing orang berbeda antara satu dengan lainnya. Ada yang ingin bergaya hidup elit, ada yang ingin bergaya hidup biasa-biasa saja, atau bergaya hidup sederhana. Oleh karena itu, gaya hidup atau lifestyle ini perlu dipahami dengan benar. Individu hendaknya menyesuaikan dengan kemampuannya, sehingga dalam menyikapi hidup ini tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Keterampilan, kerja keras, pengalaman, dan sebagainya akan mempermudah untuk memutuskan gaya hidup seseorang. Dimensi-dimensi pemahaman diri. Perkembangan dari pemahaman diri masa remaja sangatlah kompleks dan melibatkan sejumlah dalam diri seorang remaja. Beberapa aspek yang ada dalam dimensi-dimensi pemahaman diri remaja antara lain: A. Abstrak dan idealistik. Pada masa remaja, konstruk berpikir para rak, di mana konsep tentang diri seorang remaja itu belum jelas, dan konsep tentang dirinya bersifat lebih baik atau lebih buruk dari keadaan sebenarnya. Tidak semua remaja menggambarkan dirinya dengan cara yang idealis, namun sebagian remaja membedakan diri mereka yang sebenarnya dengan diri yang diidamkannya. B. Kesadaran diri. Remaja lebih sadar akan dirinya dibandingkan dengan anak-anak dan lebih memikir tentang pemahaman dirinya. Remaja lebih introspektif, yang mana hal ini merupakan bagian dari kesadaran diri mereka dan bagian dari eksplorasi diri. Namun, introspeksi tidak hanya terjadi pada remaja dalam keadaan isolasi sosial. Remaja kadang meminta dukungan dan penjelasan dari teman-temannya mengenai definisi diri yang baru muncul. C. Diri yang berfluktuasi. Adanya sifat kontraindikatif dalam diri pada masa remaja membuat munculnya fluktuasi diri remaja dalam berbagai situasi dan waktu tidaklah mengejutkan. Ciri remaja di mana seorang remaja memiliki ciri ketidakstabilan hingga tiba saat suatu di mana seorang remaja berhasil membentuk teori mengenai dirinya yang lebih utuh.
dan biasanya tidak terjadi hingga masa akhir, masa remajanya, atau bahkan di awal masa dewasa. D. Real self dan ideal self. Muncul kemampuan remaja untuk mengkonstruksikan diri mereka yang ideal di samping diri sebenarnya menjadi suatu yang membingungkan bagi remaja. Kemampuan untuk menyadari adanya perbedaan antara diri yang nyata dengan diri yang ideal menunjukkan adanya peningkatan kemampuan kognitif. Perbedaan yang terlalu jauh antara diri yang ideal dengan diri yang sebenarnya menunjukkan tanda ketidakmampuan menyesuaikan diri. E. Integrasi diri. Pemahaman diri remaja, terutama di masa remaja akhir, menjadi lebih terintegrasi, di mana bagian yang berbeda-beda diri yang secara sistematik menjadi suatu kesatuan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman diri adalah suatu situasi yang dialami individu di mana seseorang mengenal tentang potensi baik potensi fisik maupun potensi psikisnya, sehingga individu memahami arah dan tujuan hidupnya. Nah, di sini ada pemahaman diri berdasarkan model petak Johari. Petak Johari adalah model yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman diri seseorang. Petak Johari diambil dari singkatan nama perumusnya, yaitu Joseph Louf dan Harrington Ingham. Joseph dan Harrington mengembangkan konsep Johari Window sebagai perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Model ini terdiri dari 4 kuadran, yaitu yang pertama ada kuadran terbuka atau open. Kuadran terbuka adalah informasi yang diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Ciri-cirinya, kamu tahu tentang dirimu dan orang lain juga tahu tentang kamu. Yang kedua, ada kuadran buta atau blind. Kuadran buta adalah informasi yang tidak diketahui oleh diri sendiri, tetapi diketahui oleh orang lain. Ciri-cirinya, kamu tidak menyadari kelemahan atau kekurangan yang kamu miliki, tetapi orang lain mengetahuinya. Yang ketiga, ada kuadran tersembunyi atau hidden. Kuadran tersembunyi adalah informasi yang diketahui oleh diri sendiri, tetapi tidak diketahui oleh orang lain. Ciri-cirinya yaitu kamu menyembunyikan informasi tertentu dari orang lain. Yang keempat, ada kuadran tidak diketahui atau unknown. Kuadran tidak diketahui adalah informasi yang tidak diketahui oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Ciri-cirinya, kamu tidak menyadari adanya potensi atau sifat yang dimilikimu. Dari materi yang sudah kami paparkan, bisa ditarik kesimpulan bahwa pemahaman diri adalah suatu cara untuk memahami, menaksir karakteristik, potensi, kelemahan, dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Dengan memahami diri sendiri, seseorang dapat pertama, mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sehingga dapat memperbaiki diri dan mengembangkan potensi yang ada. Yang kedua, menjadi lebih objektif dalam menilai diri sendiri, sehingga dapat menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi rasa cemas atau depresi. Siang-siang beli bakmi, jangan lupa beli jus alpukat. Demikian presentasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Hai, selamat datang. Silakan masuk. Silakan. Baik, terima kasih karena kamu sudah hadir di sini. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari. Mbak Retno Wulandari, dipanggilnya Retno atau Wulandari? Retno. Baik. Terima kasih Mbak Retno sudah hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Nila Sabila. Saya adalah seorang konselor. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melakukan konseling perorangan. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Baik Mbak Retno, kita lanjutkan ya. Sebelumnya Mbak Retno sudah pernah mendengar atau
konseling perorangan atau belum? Saya sudah pernah mendengar konseling perorangan, tapi saya belum pernah untuk mengikutinya. Oh iya, kalau begitu saya akan menjelaskan definisi secara singkat apa itu konseling perorangan. Jadi, konseling perorangan itu adalah proses pemberian bantuan secara profesional melalui hubungan khusus secara pribadi oleh seorang konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau konseling dalam suasana langsung atau tatap muka dengan tujuan agar klien dapat meningkatkan pemahaman tentang dirinya, mengembangkan potensi diri sesuai dengan keputusan yang diambil, serta membantu mengentaskan masalah yang dihadapi sehingga bermuara pada teratasinya masalah tersebut. Dari definisi yang sudah saya jelaskan, apakah kalian paham? Paham, Kak? Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 asas dalam konseling perorangan. Yang pertama, etika dasar yang terdiri dari kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Kemudian ada keputusan diambil oleh klien sendiri. Yang pertama tadi kerahasiaan, di mana seluruh permasalahan yang telah diceritakan oleh klien atau kalau di sini adalah Mbak Retno kepada saya akan menjadi tanggung jawab penuh saya untuk melindunginya. Maksudnya, saya tidak akan memberitahu atau menceritakan kembali permasalahan yang sudah Mbak Retno sampaikan ke orang lain. Jadi tenang saja ya Mbak Retno. Iya Kak. Selanjutnya, asas kesukarelaan dan keterbukaan. Kesukarelaan maksudnya di sini Mbak Retno mengikuti proses konseling perorangan ini dengan penuh secara sukarela atau tanpa paksaan. Apakah ada yang memaksa Mbak Retno untuk mengikuti proses konseling perorangan ini? Tidak ada kan? Iya Kak. Kalau keterbukaan berarti Mbak Retno harus menyampaikan permasalahan dengan terbuka dan sejujur-jujurnya. Selanjutnya, asas keputusan diambil oleh klien sendiri, di mana Mbak Retno harus berpikir, menganalisis, menilai, menyimpulkan sendiri, dan mengambil keputusan sendiri serta menanggung resiko yang mungkin ada sebagai akibat keputusan yang telah diambil oleh Mbak Retno. Asas yang kedua yaitu asas kekinian dan kegiatan. Di sini saya sebagai konselor tidak boleh menunda-nunda dalam melakukan proses konseling. Maksudnya kalau Mbak Retno mau konseling hari ini jam segini, berarti saya harus menyediakan waktu saat itu juga. Yang ketiga ada asas kenormatifan dan keahlian. Kenormatifan di sini yaitu proses konseling harus bersifat normatif. Maksudnya Mbak Retno serta saya terikat sepenuhnya oleh nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Sedangkan keahlian berarti konselor mencurahkan keahlian profesionalnya dalam pengembangan pelayanan konseling untuk kepentingan klien dengan menerapkan segenap asas-asas yang telah saya sampaikan sebelumnya. Keahlian konselor itu diterapkan dalam suasana normatif terhadap klien yang sukarela, terbuka, aktif agar klien mampu mengambil keputusannya sendiri. Dari ketiga asas yang sudah saya jelaskan, apakah Mbak Retno paham apa yang saya sampaikan? Paham Kak? Baik, kalau gitu sekarang coba Mbak Retno sampaikan atau Mbak Retno ungkapkan permasalahan yang sedang Mbak Retno hadapi. Jadi gini Kak, saya sering telat absen ketika daring karena saya tidurnya larut malam. Kenapa kamu tidur larut malam? Terkadang saya suka mengerjakan tugas sampai larut malam Kak, sehingga hal tersebut membuat saya menjadi kebiasaan tidur terlalu malam dan pola tidur saya menjadi tidak teratur. Apakah Mbak Retno mempunyai kebiasaan menunda-nunda dalam mengerjakan tugas sehingga mengerjakannya hingga larut malam? Iya, saya suka menunda-nunda dalam mengerjakan tugas. Mengapa bisa sampai seperti itu? Bisa dijelaskan lebih rinci lagi? Karena saya kuliah di sambil kerja, jadinya saya tidak bisa membagi waktu sebaik mungkin yang menjadikan tugas saya menumpuk. Sehingga saya mengerjakan tugas dengan sistem SKS, yaitu sistem kebut semalam, hingga larut. Hal tersebut membuat saya tidak bisa tidur di bawah jam 10, sehingga saya sering kesiangan dan telat absen. Lalu, apa yang Mbak Retno lakukan jika bangun kesiangan? Saya memasang alarm dan meminta tolong orang tua saya untuk membangunkan saya lebih awal. Apakah dengan memasang alarm dan meminta orang tua membangunkan Mbak Retno dapat membantu Mbak Retno bangun lebih awal? Terkadang alarm tidak terdengar oleh saya, tetapi jika ibu saya yang membangunkan saya
saya langsung bergegas untuk bangun. Dari permasalahan yang selain ini, apa ada permasalahan yang lain yang ingin disampaikan Mbak Retno kepada saya? Ada Kak, masalah lain yang saya hadapi itu ketika presentasi saya menjadi cemas, perut saya mendadak mules, terus merasa pusing, mual, keringat dingin, hati berdebar-debar, gelisah, dan ketika ngomong malah jadi gak lancar alias terbata-bata gitu Kak. Saya merasakan hal yang sama ketika ada dosen yang menanyakan pertanyaan kepada saya secara tiba-tiba. Oh, jadi Mbak Retno suka merasa cemas dan kurang percaya diri ketika mau presentasi. Apalagi kalau misalkan ditanya sama dosen secara tiba-tiba seperti itu. Iya Kak. Nah, saat Mbak Retno merasakan hal seperti itu, apa yang Mbak Retno lakukan? Biasanya jika saya pusing, mual, dan hati berdebar-debar ketika presentasi, yang saya lakukan, saya mengatur nafas dengan sebaik mungkin. Lalu saya mengepalkan kedua tangan, dan saya juga selalu menyiapkan air minum di samping saya. Berarti ketika Mbak Retno sedang presentasi, Mbak Retno suka mengepalkan tangan gitu ya. Terus yang kedua, Mbak Retno juga mengatur nafas, dan yang ketiga Mbak Retno suka menyiapkan air minum di samping Mbak Retno seperti itu. Nah, dari yang sudah Mbak Retno lakukan tersebut, apa itu bisa mengurangi perasaan yang Mbak Retno rasakan ketika presentasi? Iya, sedikit mengurangi Kak. Baik, apakah Mbak Retno pernah mengalami seperti itu karena disebabkan oleh orang lain? Maksudnya seperti dimarahi oleh guru ketika tidak bisa menjawab, atau ada faktor lain? Iya, dulu pada saat saya SMA, saya pernah dimarahi oleh guru saya karena saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari salah satu teman saya, sehingga guru saya memarahi saya. Oh, seperti itu. Berarti saat SMA Mbak Retno pernah dimarahi oleh gurunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman Mbak Retno sendiri. Iya Kak. Lalu pada saat itu apa reaksi Mbak Retno? Reaksi saya pada saat itu, saya pengen menangis, tetapi saya malu dan saya hanya bisa menahan rasa nangis itu. Lalu setelah selesai presentasi, saya izin ke kamar mandi untuk menangis. Setelah Mbak Retno menangis, apa Mbak Retno merasa lega? Perasaan saya menjadi lebih tenang. Dari kejadian tersebut, apa upaya yang Mbak Retno lakukan agar tidak mengalami kejadian seperti itu lagi? Sebelum presentasi, yaitu saat malam hari, saya memahami materi yang akan saya presentasikan supaya tidak terulang lagi kejadian seperti itu. Saya mengerti dengan perasaan Mbak Retno ini. Jadi dari permasalahan yang sudah kamu sampaikan, bahwa kamu merasa trauma dengan pengalaman saat kamu SMA, sehingga saat sekarang sudah di bangku perkuliahan, kamu merasa kurang percaya diri dan cemas ketika presentasi. Baik, setelah Mbak Retno sudah mengungkapkan perasaannya Mbak Retno, selanjutnya saya akan melakukan konseling dengan teknik desensitisasi untuk mengatasi rasa kecemasan Mbak Retno dari kejadian yang pernah Mbak Retno rasakan. Apa Mbak Retno tahu apa itu teknik desensitisasi? Tidak Kak. Oke, jadi saya jelaskan dulu ya apa itu teknik desensitisasi. Jadi, teknik desensitisasi itu teknik yang digunakan untuk mengurangi respon emosional yang menakutkan, mencemaskan, atau tidak menyenangkan melalui aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan respon yang menakutkan itu. Teknik desensitisasi ini sering digunakan untuk mengurangi kecemasan fobia, tetapi juga dapat diterapkan pada masalah lain, misalnya trauma. Masalah yang dialami Mbak Retno sendiri maksudnya di kecemasan saat mau presentasi. Merasa trauma karena pernah merasakan pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, teknik desensitisasi ini sesuai dengan permasalahan yang sedang Mbak Retno hadapi, di mana teknik ini dapat membantu mengurangi tingkat kecemasan maupun trauma yang pernah Mbak Retno alami dengan membuat Mbak Retno rileks terlebih dahulu dan menyusun tingkatan-tingkatan kecemasannya. Tingkatan yang disusun nanti dibuat dari tingkat yang rendah ke tingkat yang tinggi. Kemudian nanti Mbak Retno diminta untuk rileks kembali dan membayangkan sesuatu di setiap tingkatan kecemasan tersebut. Apa Mbak Retno sudah paham apa yang saya sampaikan?
Paham, Kak. Baik, kalau Mbak Retno sudah paham, langsung saja kita mulai ya. Iya, Kak. Nah, sekarang coba Mbak Retno lemaskan terlebih dahulu badan Mbak Retno sampai Mbak Retno merasa tenang dan rileks. Kalau sudah merasa tenang dan rileks, coba Mbak Retno pejamkan mata Mbak Retno, tarik nafas dalam-dalam, dan hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan melalui mulut. Sekali lagi. Baik, sekarang coba Mbak Retno bayangkan Mbak Retno berada di tempat yang sangat Mbak Retno sukai, di mana tempat tersebut membuat Mbak Retno merasa sangat nyaman. Bayangkan terlebih dahulu. Jika sudah membayangkan, silakan angkat kepala Mbak Retno. Di mana tempat yang Mbak Retno nyaman dan lebih santai lagi? Sekarang saya berada di taman yang begitu luas, sejuk, dan indah. Bagaimana suasana di taman tersebut? Dan dengan siapa kamu di taman tersebut? Suasana di sini udaranya sangat sejuk. Saya di sini seorang diri. Bagus, apa sekarang kamu sudah merasa lebih rileks? Jika iya, angkat kepala kamu. Baik, jika Mbak Retno sudah merasa rileks, sekarang coba Mbak Retno tarik nafas dalam-dalam lagi dan keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali. Tarik nafas lagi. Sudah, sekarang buka mata Mbak Retno perlahan-lahan. Nah, sekarang apa yang kamu rasakan, Mbak Retno? Sekarang saya merasa lebih tenang dan lega, Kak. Ya bagus. Nah, sekarang kita masuk ke desensitisasinya ya. Jadi nanti Mbak Retno saya kasih kertas. Nah, Mbak Retno nanti tulis hierarki kecemasan atau perasaan Mbak Retno ketika Mbak Retno mau presentasi. Ditulis di sini ya. Baik, Kak. Sudah Kak, ya terima kasih ya. Kamu sudah menuliskan hierarki kecemasan kamu. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknik desensitisasinya. Sekarang coba Mbak Retno lemaskan badan Mbak Retno kembali. Pejamkan mata Mbak Retno. Lalu tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan melalui mulut. Lakukan sebanyak 3 kali. Jika sudah merasa lebih rileks, coba Mbak Retno angkat kepala. Sudah? Nah, coba sekarang Mbak Retno bayangkan Mbak Retno bangun dari tempat tidur di pagi hari
di mana hari itu Mbak Retno ada jadwal presentasi di kelas. Apa yang Mbak Retno lakukan dan bagaimana perasaan Mbak Retno saat itu? Sekarang saya duduk di pinggir tempat tidur, lalu beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Perasaan saya saat itu, saya tenang dan saya belum cemas. Baik, coba sekarang Mbak Retno bayangkan Mbak Retno sedang menuju ke kampus dan membayangkan Mbak Retno presentasi yang akan Mbak Retno lakukan dan apa yang Mbak Retno lakukan saat itu dan bagaimana perasaan Mbak Retno saat itu. Sekarang saya menuju kampus menggunakan KRL. Perasaan saya pada saat itu, saya masih merasa tenang dan saya tidak merasa cemas. Nah, coba sekarang kamu bayangkan kamu sudah sampai kampus dan sekarang kamu menuju ke kelas. Di dalam kelas pun dosen sudah hadir dan jam mata kuliah juga mau mulai. Di situ apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lakukan? Saya hanya duduk sambil menunggu arahan dosen untuk presentasi. Suasana di sini membuat saya semakin cemas, deg-degan, dan keringat dingin pun sudah mulai keluar, Kak. Oke, sekarang Mbak Retno tenang ya. Coba tarik nafas dalam-dalam lagi. Keluarkan melalui mulut dan lakukan sebanyak 3 kali. Tarik nafas lagi. Dan sekarang saya minta coba Mbak Retno bayangkan tempat yang membuat Mbak Retno nyaman dan rileks. Iya, Kak. Nah, kalau sudah membayangkan coba angkat kepala Mbak Retno. Nah, saat kamu sudah merasa lebih nyaman dan rileks, coba kamu bayangkan lagi kamu sedang berada di kelas dan akan mulai tampil presentasi dan apa yang kamu rasakan saat itu. Saya masih merasa deg-degan, Kak, dan saya juga merasa takut. Tetapi agak sedikit berkurang. Sekarang tangan saya pun sudah tidak berkeringat, walaupun perasaan saya masih gelisah. Saya berjalan ke depan kelas untuk melakukan presentasi di hadapan teman dan dosen saya. Perasaan saya sekarang, saya mulai cemas, deg-degan, keringat dingin, dan tangan saya gemetar. Oke, sekarang kamu tenang dulu ya Mbak Retno. Coba tarik nafas dalam-dalam lagi, keluarkan melalui mulut, dan lakukan sebanyak 3 kali. Apa kamu sudah merasa rileks dan nyaman? Jika iya, alunkan kepala kamu. Dan sekarang coba kamu bayangkan kembali saat kamu harus sudah memulai presentasi di hadapan teman-teman dan dosen. Apa yang kamu rasakan sekarang dan bagaimana suasana di kelas? Saya semakin deg-degan, Kak. Suasana di dalam kelas terasa sunyi. Teman-teman dan dosen saya tertuju kepada saya. Oke, coba sekarang Mbak Retno tenangkan diri terlebih dahulu. Coba bayangkan kembali tempat yang membuat Mbak Retno nyaman dan rileks. Bayangkan kembali. Dan kalau sudah, coba bayangkan saat ini Mbak Retno sedang melakukan presentasi di depan kelas, di hadapan teman-teman dan dosen. Apa yang kamu rasakan dan bagaimana perasaan kamu sekarang? Sekarang saya lebih bisa mengendalikan perasaan saya, Kak. Rasa takut saya pun sedikit menghilang. Walaupun rasa deg-degan masih ada, Kak. Bagus, kalau begitu, coba sekarang kamu lemaskan badan kamu, relax badan kamu dulu, dan coba tarik nafas dalam-dalam lagi, keluarkan melalui mulut, lakukan sebanyak 3 kali.
Dan sekarang coba kamu buka mata kamu perlahan-lahan. Sudah Kak. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu, Mbak Reka? Sekarang saya merasa lebih baik daripada di awal tadi Kak. Nah, bagus kalau kamu sudah merasa lebih baik, dan saya juga yakin kalau kamu sudah bisa mengendalikan perasaan cemas kamu saat presentasi. Dan saya berharap, saya yakin juga kamu bisa melakukan presentasi di hadapan teman-teman dan dosen dengan lebih baik lagi. Oke, kalau gitu saya minta Mbak Reka untuk terus berlatih mengendalikan kecemasan Mbak Reka ya, supaya Mbak Reka bisa lebih baik lagi. Iya Kak, nanti saya akan usahakan. Ya kalau gitu saya rasa pertemuan ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya Mbak Reta bisa kabarin kakak dulu 2 hari atau 3 hari sebelum pertemuan berlangsung. Iya Kak. Saya izin pamit ya Kak. Ya, Terima kasih Kak. ya.